Ya, ini tamu saya istimewa nih, karena banyak sekali yang minta dan jarang muncul nih. Kalau saya bukan yang minta, barangkali beliau juga nggak muncul. Karena beliau ini tokohnya misterius. Tapi, followernya jutaan dan jangan coba-coba menyerang beliau. Muncul tuh tentara-tentara, nggak dibayar sih bagusnya gitu, yang membela beliau. Dan beliau kebetulan adalah, kami bersahabat dari dulu, berbisnis, sama-sama, sering konsultasi, sering minta bantu, ya. Namanya adalah Mardigu Wowi Prasantyo, ya. Tapi dia mengenalkan dirinya, ada nyebutnya Bosman atau menyebutnya si Sontoloyo. Mas Wowi, apa kabar Mas Wowi? Baik, brother, baik. Jadi kalau bukan saya yang maksa, dia nggak bakal mau. Nggak bakal, itu ada benernya. Karena ada beberapa orang bertanya gitu ya. Pertama ini sahabat saya namanya Mas Roy Martin, sahabat Mas Helmi juga. Ya. Suatu hari saya ada video yang saya sebar. Betul. Gitu ya, muter. Betul. Terus kemudian video itu tentang mengingatkan Indonesia bahwa perang ini akan berkepanjangan. Itu 9 bulan yang lalu. Ya. Perang ini akan berkepanjangan dan Terus? Kemudian dia merasa gini, Mas ini suaramu, kata gitu. Oh iya. Karena Kok nggak ada di video tuh wajahnya Mas Wowi itu nggak pernah muncul. nggak pernah muncul. Nah terus Ya. dia nanya, "Loh, ini suaramu?" Terus dia bilang gini, "Iya, kok nggak ada wajahnya?" Saya bilang, "Saya ini mau kontennya yang Bukan wajahnya. Bukan. Roy Martin sebaliknya. Itu. Boleh tanya, nanti kita panggil nih Mas Roy. Dia loh, orang lain tuh malah menjual dirinya. Saya bilang gitu, loh, kalau jual diri Gak masuk tuh di pikirannya. nggak masuk. Iya benar. Tapi dia pinter loh, Pak. Oh iya, setuju. Dia pintar. Seluruhnya. Saya kan underestimate kan. Kita nggak tahu sekolahnya di mana, kapan gitu. Selebriti, Pak, jual tampang. Ikut kuis saya, gila Mas Wi. Cukup pinter. Sangat. Bukan sangat. Malah kadang-kadang dia ngeritik. Malah saya pernah waktu itu bikin kuis tentang, Anda tahu nggak ya? Kalau pahlawan kan kalau udah meninggal kan digambarkan pakai kuda. Sikap kakinya kuda itu menentukan loh. Oh ya? Iya, kalau ngangkat kaki dua-duanya artinya dia meninggal di battle, peperangan. Oke. Ya, kalau ngangkat satu, luka di peperangan, meninggalnya mungkin di rumah sakit. Oke. Gitu. Jadi kalau orang nggak ngerti, Pak, maksudnya bukan karena peperangan meninggalnya, nggak boleh tuh Pak, naik kuda, diangkat-angkat gitu. Nah itu waktu itu kita ngomong tentang Diponegoro. Diponegoro kan meninggalnya di pengasingan kan, gitu loh. Oke, Ya. karena itu kudanya lah. Ya, itu kesepakatan internasional nih. Oke. Mas Wi, sebelum itu, saya akan mengawalin diskusi kita, chat kita dengan rapid test. Ini bukan karena corona nih Pak. Saya minta Anda menjawab, ada 5 pertanyaan. Nggak perlu mikir. Ada 2 pilihan, Anda harus jawab cepat ya. Oke. Nomor 1, pengusaha atau kritisi? Pengusaha. Angelina Jolie atau Nicole Kidman? Nicole Kidman. Oh, itu nggak usah ditanya itu. Bawah sadar itu. LB Murdani atau LB Panjaitan? Murdani. Nggak usah dikomen. Ya. China atau Amerika? Tidak dua-duanya. Harus milih dong. Waduh. Harus milih dong. Ini permainnya begitu, harus milih. Amerika. Oke. Public speaker atau penulis? Kadang saya tahu Anda juga penulis. Penulis. Oke. Wah. Baru kita bahas satu-satu ya. Jadi pengusaha atau kritisi, Anda lebih merasa Anda adalah seorang pengusaha? Saya ini singa tua luka. Apa tuh? Jadi kira-kira tahun 2016 gitu ya. Kita adalah business as usual. Ya. Business as usual. Masih energi gitu ya? Masih energi. Energi, properti. Yes. Nah, Oke. saya merasa waktu itu maaf, ini business as usual. Suatu hari ada pejabat negara yang melakukan tindakan, ini versi saya ya. Melakukan tindakan adalah kurang ajar, tidak etis, tidak berintegrasi, tidak berintegritas gitu. Seperti hal anak-anak kecil ini yang saya langsung begitu bisnis nggak berintegritas, saya bunyi paling kenceng gitu ya. Yang itu yang apa, staf khusus Iya, milenial itu yang sampai mancing aja diajarin. Gaji lebih tinggi dari saya Pak. Itu yang repot saya kita. masuk tiap akhir. Nah, terus. Jadi waktu itu ada tindakan yang menurut saya harusnya di-challenge atau dikritik adalah gini. Beliau adalah petinggi BUMN. Nah, di dunia ini BUMN, badan usaha milik negara, itu bukan kementerian. Hanya di Indonesia dan Cina, nih saya harus ngomong nih kenceng, yang BUMN itu di bawah kementerian. Jadi ada yang buka pintu, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak gitu ya.
alangkah beratnya perusahaan harus menanggung hal-hal yang protokoler. Oke. Nah, Temasek juga BUMN, Ya. Kasanah juga BUMN, tapi bukan di bawah kementerian. Oke. Nah, Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nah, kementerian adalah regulator. Bisnis adalah operator. Begitu regulator dan operator digabung, disitulah persoalan. di situ persoalannya. Karena dia di atas monopoli. Iya. Dia bisa powerful. Contoh, ini saya kasih harus benar-benar figur supaya sahabat semua memahami. Contoh begini, Mas Helmi memahami contoh gini. Kita buat jamu. Oke. Jamu itu memerlukan, itu tradisional UKM. Kita memerlukan ginkgo biloba, katakanlah gitu. Nah, ginkgo biloba ini harus impor. Oke. Impor. Harus impor, katakanlah harus impor. Oh iya, Nah, dari Korea kalau nggak salah. dari Korea. Nah, Oke. lalu perusahaan negara, misalnya katakanlah farmasi besar PT X gitu, itu mengambil haknya untuk impor. Ya. Nah, begitu diambil haknya untuk impor, dia jual ke UKM. Oke. Dia punya margin. Oke. Karena dia regulator. Ya. Kalau dia operator doang, dia nggak bisa. Nah, ini yang saya bilang, begitu regulator sama operator digabung, ini saya mendadak NKRI saya keluar. Nah, lalu menteri yang lama ini, saya harus ngomong menteri yang lama karena gini, kita harus challenge. Ya. Jadi saya bukan men-challenge individunya, saya men-challenge kebijakannya. Ya. Dia melakukan namanya kerjasama antar BUMN. Ya. Itu kartel. Udah kartel jadi. Mati itu pasti swasta. Iya. Itu. Jadi Dan ini bayangin. yang terjadi sekarang. Iya, jadi udah regulator, operator bergabung, mati kita. Terus sudah begitu, kenapa Anda lebih memilih jadi pengusaha daripada seorang kritisi? Nah, disitulah saya mengkelap istilah bahasa Jawa ini. Hancur, gue bilang kok nggak ada yang ngomong ini, bener nggak? Oke. Kita ngomong, maksudnya ngomong. Jadi kenapa? Karena kebijakan, bayangin kita tender. Ini Iya. contoh ya, ini tender, bayangin. Kita nih, istilah saya punya pipa, punya sumber gas Pertamina yang punya, terus kita tender. Setiap 5 tahun tender, tender seperti biasa. Tapi karena ada kerjasama antar BUMN, swasta dikalahkan karena begitu BUMN minta, anggap pertagas kita ambil dari langit. Ini bukan realnya. Sinergi BUMN. Kan langsung ditunjuk. Ya. Nah, bayangin. Itu yang menurut Mas Woy tidak fair. Nggak fair, bayangin. Harga kita 10, Ya. harga kompetitor kita 9, Ya. harga dia 13. Masih Karena menang antar 13 dimenangin. Oh, ini terjadi? Ini terjadi. Nah, terus dikerjakannya dikasih di bawahnya. Oke. Yang 9, dia duduk-duduk direksi. Makanya saya bilang ini duduk-duduk seakan-akan berbakti buat negara, dapat margin 4. Yang ngerjain swasta lagi di bawahnya. Itu kan negara rugi, kenapa nggak negara langsung bayar 9? Itu yang saya bilang, bapak-bapak lo dikadali gitu loh. Itu. Nah, makanya saya bilang saya singa tua luka karena tadinya saya masih diem aja. Begitu perusahaan saya tender gitu ya. Dan kalah. Nah, harusnya gini, karena kita punya tempat yang lama, kita punya first right to refusal. Misalnya gini, saya tender 10, Ya. Mas Helmi kasih 9. Iya. Mas Helmi harusnya dimenangin. Tapi karena saya udah 5 tahun megang, saya punya first right to refusal. Pertamina bilang, bisa nggak Bisa kamu nggak turunin ngerjain 9? pakai harga 9? Ya. Kalau Anda bisa, Anda yang menang dong. Iya, saya refuse. Atau saya punya hak untuk merefuse atau Ya. saya terima. Nah, itu nggak ada karena yang menang 13. Oh, ini benar kejadian. Kejadian. Tapi Nah, ini beberapa tahun yang lalu. itu kan yang lalu. Ya. Karena itu saya singa tua luka, saya bilang Ya, gitu. ya. Jadi saya bilang bahwa ekonomi Indonesia pasti belangsak nih. Karena semuanya mendadak yang tadinya bentuk piramida ekonomi jadi begini, Ya. mendadak ininya jadi naik ke atas begini dan itu BUMN gitu. BUMN. Sekarang orang mengatakan memang BUMN terlalu powerful ya, Pak. Terlalu powerful. Jadi saya merasa 800 BUMN dari 150 ininya terus menjadi 800 itu Dan keterlaluan. swasta komplain Keterlaluan. katanya banyak nggak kebagian ya. Bahkan lucu lagi nih. Ini saya mungkin mau nggak nyebut nama, nggak enak, tapi harus ilustrasinya mungkin harus terilustrasi. Ini hanya ilustrasi supaya paham. Teman saya pengusaha secure parkir. Suatu hari dia memenangkan 85 miliar secure parkir di Terminal 3 yang baru gitu ya. Dia menang tendernya. Kira-kira untungnya paling 7-8% lah. Ya. Begitu menang di drop. Karena? Di drop. Terus tahu-tahu dia buat cucu usaha yang namanya aerowisata saya lupa Ya. Terminal 3 Anak secure perusahaan parkir. Garuda lah ini. Itu anak perusahaannya Cucu usaha. AP2 AP2, Angkasa Pura secure parkir gitu. Nah, yang 85 ini ke sini, nah baru ini disubkan ke sini. Ya udah nggak ada marginnya. Ya margin dimangkal ini. Teman saya bilang makan dah tuh gitu. Jadi semua diambil begitu gitu.